Pagi itu kamar Nana terasa begitu tenang. Jam dinding menunjukkan pukul 6 pagi. Kamar seorang gadis remaja itu dihiasi dengan pernak-pernik khas anak belasan tahun. Kado ulang tahun tertata rapi di atas meja. Kue tart dengan lilin yang belum dinyalakan berada di atas nampan kecil. Jam waker setia menemani di sisi ranjang, dan foto keluarga tersayang tergantung di dinding. Di tengah ruangan yang nyaman itu, Nana, seorang gadis manis berusia 16 tahun, masih terlelap dalam tidurnya. Hari ini adalah hari yang istimewa, hari ulang tahunnya yang ke-16. Papa dan mamanya, Fandi dan Novi, dengan penuh kasih sayang telah menyiapkan kejutan istimewa untuk putri tercinta mereka. Dengan langkah mengendap-endap, Fandi dan Novi memasuki kamar Nana, lalu serempak berteriak, "Selamat ulang tahun, Nana!" Nana terlonjak kaget, namun matanya langsung berbinar bahagia melihat kedua orang tuanya datang membawa kue tart. "Ma," serunya dengan nada riang. "Selamat ulang tahun, sayang," ucap Fandi dan Novi dengan lembut. "Iya, Ma, Pa." "Terima kasih banyak," jawab Nana sambil tersenyum lebar dan memeluk kedua orang tuanya erat-erat. "Nah, ini kado spesial dari kami." "Dibuka ya, Nak," kata Fandi sambil menyodorkan sebuah kotak berwarna cerah. "Jangan lupa, lilinnya ditiup dulu, baru rotinya dipotong," tambah Novi dengan senyum menggoda. Sahut Nana dengan pipi merona malu. Ia menerima kado dari mama dan papanya, lalu dengan penuh semangat membuka isinya. "Wow, terima kasih banyak, Ma, Pa." "Nana suka banget," serunya riang saat melihat hadiah yang diberikan. Fandi tersenyum tipis, merasa bahagia melihat putrinya senang, lalu kembali memberikan sebuah kado yang terbungkus rapi. Dan ini ada kado lagi dari seseorang yang spesial." "Siapa?" tanya Nana dengan nada penasaran. "Pokoknya ada deh, dari seseorang yang sayang banget sama kamu selain Papa dan Mama," jawab Fandi sambil tersenyum misterius. Nana mengerutkan keningnya. Pasti dia lagi. Dia lagi. Sebenarnya siapa sih dia itu?" "Papa dan Mama belum bisa kasih tahu kamu sekarang, sayang, karena ini belum waktunya," ujar Fandi dengan lembut. "Benar, Nana," sambung Novi. "Pada saatnya nanti, Mama dan Papa pasti akan memberitahu kamu siapa dia sebenarnya. Pokoknya, kamu buka saja kadonya ya, untuk menghormati dia yang sudah memberikan." Siapa sih dia? Pasti kadonya juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya," gerutu Nana sambil membuka kado tersebut. "Nah, kan benar, boneka lagi. Nana kan sudah besar." Novi menatap Nana sambil menggelengkan kepala, lalu melirik Fandi. "Nana nggak boleh gitu dong. Pemberian dari seseorang itu harus dihargai, Nak." Nana tetap cemberut, menunjukkan ketidaksukaannya. "Mamamu benar, sayang," ujar Fandi menenangkan. "Ya sudah, nggak usah ngambek gitu. Mending kamu siap-siap sana, bukankah kamu harus pergi ke sekolah?" "Iya deh, Nana mandi dulu ya," kata Nena sambil beranjak dari tempat tidurnya. Papa dan Mama hanya menatap kepergian putri mereka dengan senyum hangat yang penuh kasih sayang. Fandi memacu mobilnya, meninggalkan rumah yang semakin mengecil di kejauhan. Dari teras, Mama Novi melambaikan tangan, melepas kepergian mereka dengan senyum hangat. Di kursi belakang, Nana duduk dengan ceria. Semangat pagi masih terpancar dari wajahnya. Saat jam istirahat tiba, sekolah sudah dipenuhi hiruk-pikuk. Jarum jam menunjukkan pukul 10 tepat. Suara riuh siswa-siswi bercampur dengan derit kursi dan langkah kaki yang saling berkejaran di lorong-lorong kelas. Di tengah keramaian, sekelompok anak SMA berkumpul mengelilingi Galih, ketua OSIS yang dikenal rajin dan disegani. Galih baru saja ditunjuk oleh guru untuk membentuk panitia perpisahan sekolah. Sebagai ketua panitia, ia telah membagi tugas kepada beberapa temannya, termasuk Nana, untuk mengurus berbagai persiapan acara. Dengan wajah serius namun bersahabat, Galih berdiri di depan kelas dan berbicara dengan lantang. "Teman-teman, tanpa terasa sebentar lagi, kita akan memperingati Hari Kasih Sayang.
Tahun ini, sekolah kita sepakat untuk mengadakan aksi sosial sebagai wujud kepedulian kita terhadap sesama. Kita akan menunjukkan kasih sayang kepada semua orang di sekitar kita, baik keluarga, teman, sahabat, maupun orang lain yang membutuhkan. Sontak, ruangan kelas dipenuhi tepuk tangan meriah. Sorot mata para siswa menunjukkan semangat yang membara. Nana pun tersenyum, merasa bangga bisa menjadi bagian dari kegiatan positif ini. Ada perasaan baru yang tumbuh dalam hatinya, keinginan untuk memberikan arti bagi orang lain, bukan hanya sekadar menerima hadiah atau kejutan di hari ulang tahunnya, tetapi dengan melakukan sesuatu yang nyata. Waktu menunjukkan jam 13:45. Di halte bus depan sekolah, beberapa siswa tampak berdiri menunggu, tas punggung tersampir di bahu. Terik matahari siang menyengat kulit, namun canda dan tawa membuat waktu terasa lebih singkat. Nana berdiri di antara mereka, sedikit di depan, menatap ke arah jalan. Dari kejauhan tampak sebuah bus perlahan mendekat. Debu berputar di udara saat kendaraan besar itu berhenti tepat di hadapan mereka. Beberapa siswa langsung melambaikan tangan dengan gembira. Bus berhenti dengan suara rem yang khas. Pintu terbuka, dan mereka pun naik satu persatu. Suasana riuh percakapan remaja memenuhi udara sore yang mulai menghangat. Di tengah tawa dan suara langkah, Nana menoleh sejenak ke arah sekolah yang kini semakin menjauh di belakangnya. Entah mengapa, ada perasaan lembut yang sulit dijelaskan. Seperti firasat akan sesuatu yang baru akan dimulai. Bus melaju di jalan raya, membawa serta penumpang yang tenggelam dalam pikiran masing-masing. Di antara mereka, duduk seorang gadis 16 tahun bernama Nana, kini seorang diri setelah teman-temannya turun lebih dulu. Ia menatap pemandangan di luar jendela. Sinar matahari siang menerpa wajahnya, menampilkan ekspresi damai. Namun, ketenangan itu segera terusik. Tiba-tiba, seseorang mendekat dari belakang. Tanpa suara, tubuh itu menempel di punggungnya. Nana menegang, merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pinggangnya. Sebilah pisau kecil berkilat di tangan seorang pria berwajah garang. "Jangan berteriak. Serahkan uang dan dompetmu," desis pria itu, suaranya pelan namun penuh ancaman. Jantung Nana berdegup kencang. Tangannya gemetar saat meraba tasnya. Ia berusaha membuka resleting perlahan. Napasnya tercekat. Namun, sebelum ia sempat mengambil apapun, sebuah tangan lain tiba-tiba muncul dari samping, menahan gerakannya dengan tenang namun kuat. Sebuah suara dalam, berat, dan tenang terdengar dari belakang kursinya. "Jangan berikan apapun." Nana tersentak dan menoleh. Ia tidak mengenali sosok itu, namun entah mengapa hatinya merasa sedikit tenang. Pria itu berdiri tegak di lorong bus. Sorot matanya dingin menatap si penodong. "Hei, kau!" ucapnya pelan namun tegas. "Jangan macam-macam dengan gadis ini. Jika kau ingin selamat dan tidak ingin dipukuli oleh orang-orang, ikut aku." Bus mendadak sunyi senyap. Beberapa penumpang melirik dengan cemas, namun tak ada yang berani bersuara. Si penodong mundur selangkah, tampak gugup. Pria itu mencengkeram tangannya. Lalu dengan gerakan cepat menariknya menjauh ke bagian belakang bus. Nana masih tertegun. Napasnya tercekat di tenggorokan, namun di antara rasa takut, ada perasaan lega yang aneh. Ia sempat menatap punggung pria itu, sosok asing yang baru saja menolongnya. Sekilas ia melihat wajahnya, namun tidak cukup jelas untuk diingat. Hanya tatapan mata itu, dingin namun tenang. Bus terus melaju, meninggalkan rasa ngeri yang perlahan berganti dengan rasa ingin tahu di hati Nana. Siapakah pria misterius itu? Dan bagaimana kisah Nana selanjutnya?